Ya karena begini ya, saya kan dapat saran dari manajer humas. Kebetulan tanya, sapi yang dimandikan dengan enggak itu gimana bedanya Pak? Yang bilang tanya begitu. Iya. Mungkin beliau kan Pak Yanto itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel. Ini kita kunjung ke penggemukan sapi. Nah, ini ada berapa ekor? 6 ekor. Karena udah dari dibongkar. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Tadinya 10. Tadinya 10 ekor. Bahkan dibongkar 4. Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Suhar. Pak Suhar. Iya. Nah, Pak Suhar, ini di kampung apa sih Pak Suhar? Rukti Endah. Apa? RE, Rukti Endah. Rukti Endah. Iya. Kecamatan Sekutiraman. Sekutiraman ya, Iya. Kabupaten Lampung Tengah. Nah, Pak Suhar, ini sudah berapa lama sih Pak Suhar nekuni penggemukan sapi ini? Kalau untuk mandiri saya udah lama, paling ya kuatnya kadang 3, 4 gitu. 3, 4. Nah, cuman kemarin tuh ngobrol-ngobrol sama kawan, jajal ikut kemitraan Humas Jaya. Ya. Jadi waktu pertama itu kita daftar tuh dengan sapi 4 ekor laki semua. Pertama berat minimal 3 kintal itu. Berat minimal 3 kintal. 3 kintal. Jadi kita siap kandang yang ya semacam ini kandangnya, yang memenuhi standar. Jadi nanti kita belanja sapi sendiri, pakan disuplai dari Humas Jaya Kalau pakan. kalau pakan. Jadi kalau ukuran untuk sapi 4 itu kita dipasok dari Humas tuh 2 rit untuk sapi 4. Untuk sapi 4 ya. Jadi itu dalam waktu kurang lebih 4-5 bulan. Kurang lebih 4-5 bulan. Pakan 2 rit itu. 2 rit itu Sapi pakan. 4. Iya. Itu kemarin yang sudah saya alami itu ya alhamdulillah nggak bagus. Cuman kemarin ya namanya kita usaha, ada yang kendala satu, kakinya agak pincang, jadi itu yang jadi problem. Yang lainnya bagus. Yang lainnya bagus semua. Bahkan yang satu itu yang kemarin satu itu hampir 4 bulan sampai 5 bulan tuh ada kenaikan 2,5 kintal per ekor itu. Berapa bulan Pak? 4-5 bulan. 4-5 bulan sampai 2 kintal setengah. Iya, per ekor itu Per ada ekor. kenaikan segitu kemarin. Nah, rata-rata kalau tinggi badan yang untuk penggemukan ini Bapak ngambil ukuran tinggi badan sekitar berapa Pak TB-nya? Kalau tinggi badannya saya nggak bisa nentukan. Nanti kalau ada yang modelnya posturnya tinggi besar, kadang ada yang pendek. Cuman dari sana dipatok minimal 3 kintal Minimal 3 kintal. berat badannya. Berat badan awal pertama masuk ini. Iya, ditimbang. Ditimbang dulu. Jadi kalau istilah kita tuh dicepleskan, ceples itu didaftarkan, dikasih tanda kupingnya itu minimal 3 kintal. Minimal 3 kintal. Juga sapi nggak sembarang sapi yang masuk kriteria tuh ya sapi merah lah. Sapi merah ya. Nah, Tetapi bukan sapi Bali ya Pak? bukan. Kalau ukuran tuh sapi yang nggak boleh tuh sapi Bali, sapi Brangus seperti ini. Ya, yang hitam ini. Nah, terus sapi PO, Iya. yang putih itu, sama model sapi perah. Cuman itu. Nah, itu nggak itu termasuk dihindari dulu, itu nggak bisa itu. Jadi ya juga kita harus nyari bibit yang hati-hati lah. Jadi kita nyari yang hati-hati betul berarti ya, yang mau kita masukkan di sini ya Pak ya.
Nah, seperti di ujung sana itu berarti nggak masuk itu ya? Gimana Pak? Yang ujung sana itu? Itu belum masih kecil Pak, itu belum ada 3 kintal itu. Belum ada 3 kintal. Berarti Kalau sama istilah itu bakalan. bakalan ya? Kita pelihara dulu. Nanti kalau udah nyampe 3 kintal baru kita daftarkan gitu. Nah, itu kan termasuk hitam juga dia, Pak? Bukan, itu setengahnya bukan hitam ini. Oh, Beda. oh beda ya dia ya? Beda. Ini kan ada coklat-coklatnya. Iya, iya. Nah, kalau sejenis ini masih bisa ya? Bisa, ini kan Kopioran. bangsa kopioran. Ini bukan termasuk berangus ini. Bukan. Kalau yang berangus itu pinggir sana. Iya, yang pinggir sendiri. Ini Brahma ini. Oh, ini masuk Brahman dia. Iya. Silangan sama apa ini, Pak? Ya kita modelnya kita kan tinggal minta sama si mantri suntik itu. Kita minta bibit apa. Oh, berarti ini dari hasil sendiri? Iya, di kawan itu kan punya babon Brahma, minta bibit pejantan yang Brahma. Ya, keluarnya begini. Jadi keluarnya seperti ini. Jadi dia beda, ini jadi hitam dia ya. Seharusnya mungkin awal apa bibitnya itu awalnya hitam, Pak? Ya kurang tahu kalau bibit kan mantri suntik itu kan. Bukan ini maksud saya itu babonnya maksud saya. Bukan, babonnya kopioran juga, warnanya Kopioran. hampir banyak putihnya bahkan. Tapi kok anaknya bisa seperti ini. Mungkin ada jentik-jentik bibit yang lainnya juga mungkin, Pak. Apa dia kurang ini? Iya. Jadi berarti agak gagal produksi dia ya, Pak ya. Ya, kadang mungkin ya gimana ya. Yang namanya mantri itu kadang kalau dipanggil sapi kita udah minta udah mestinya harus dikawin suntik. Dia bilang ada Pak, ada. Kita nggak tahu bibit yang dari Lembang apa dari mana nggak tahu. Keluarnya begini. Iya. Nah, cara Bapak ngasih pakannya bagaimana caranya, Pak? Kalau Ngolah saya kasih pakan. makan tuh sehari 3 kali Pak. Iya. Apa Pagi ya, Mhm. pagi kita kasih makan. Terus nanti siang itu kita kasih pakan lagi. Itu kan ukurannya kalau sapi yang udah maksimal itu kan 1 bak itu sekali pakan itu. sekali pakan? Jadi nanti sore kita kasih pakan lagi ketiga kalinya. Bahkan kalau yang udah mendekati panen itu bisa lebih itu. Jadi kita kasih makan. Kalau malam itu jam-jam 9 malam itu kita tengok lagi di kandang pakan udah mulai habis, kita tambah sedikit. Masalahnya sapi itu kalau tengah malam kadang makan Pak. Tengah malam tetap yang Ya. makan ya, masih makan lagi dia ya. Anjuran dari Bapak pengawas dari PPL Humas itu pakan tuh lebih banyak, lebih bagus. Jadi bisa 4 bak itu nggak masalah. Tapi rata-rata kita ngasih 3 bak. Rata-rata kita ngasih 3 bak. Yang bagus itu 4 bak. Bisa 4 bak. Nah, pakannya apa saja, Pak? Jenis-jenis pakan yang Bapak kasih? Kalau untuk ini? saya kemitraan tuh ya kulit nanas dari dipasok dari Humas Jaya. Itu kita mungkin tambah dikit kulit singkong itu untuk tutup yang di atas. Masalahnya kulit nanas itu kan nggak bisa tahan lama, nanti pasti busuk kalau nggak ditimpah dengan Kulit singkong. atau onggok gitu. Jadi ditutup. Jadi kalau kita kan sistemnya pakan itu kita sap. Iya. Jadi kita bawahnya dikasih kulit singkong sedikit rata, terus kulit nanas, baru sintrat. Itu sintrat sekali tabur saya bisa 15 karung itu. 1 kali tabur antara itu. Bukan sekali susun. Sekali susun. Nah, terus udah 15 karung, kita timpah lagi kulit nanas. Nah segini tingginya, kita timpah lagi sentrat lagi 15 karung lagi. Baru kita timpah lagi kulit nanas. Atasnya kulit nanas itu kulit singkong. Jadi kalau kita kasih makan, tinggal kita nyari pacul garpu itu, kita dikit-dikit udah bercampur itu Pak. Sudah ya. Sudah, jadi kita langsung kasih makan siap. Anak apa istri itu mudah, bisa bantu karena dia udah nggak mulai ngaduk lagi. Iya. Kita atur sendiri, tinggal kita nyangkul-nyangkulnya Kita aja. nyangkulnya dikit-dikit, Iya. akhirnya dia nanti rata. Begitu sistemnya Pak. Oh, nggak pakai onggok ya, Pak ya?
Enggak pakai onggok. Itu onggok tuh di senternya udah ada, Pak. Oh, onggoknya di sentratnya sendiri pun sudah ada. Cuman air minum nih jangan sampai telat, Pak, ini. Air minum. Ya, jadi kalau kita kontrol kadang air udah hampir habis, kita tambah lagi. Gitu. Jadi sapi ini adanya makan, minum, tidur, sudah. Iya. Nah, pakan itu tadi basah ataukah kering, Pak, yang sudah disap-sap tadi itu? Itu ya setengah basah setengah kering, itu udah dari sananya begitu. Sudah dari sana begitu ya. Jadi nggak basah itu. Jadi yang bagus ya dari sana, kan nggak ada kadar airnya, mungkin udah diatur di sana. Jadi kalau pas pakan itu kehujanan, kita nggak berani ngesap, Pak, itu, Pak. Kalau pakannya kehujanan. Nanti sentral kita lembek, akhirnya kan kena air. Iya. Jadi kita harus ngaduk. Berarti harus kita aduk ya. Iya. Nggak bisa kita sap kalau dia Nggak basah. bisa. Kalau dia dari kena hujan. Ya, kalau keadaannya, nah begini ya, kayak kering ini setengah basah ini. Cuman ini udah nggak, istilahnya nggak sentra juga nggak busuk, Pak. Sentra juga nggak busuk ya kalau udah seperti itu ya. Minumannya ini campurannya apa saja, Pak, biasanya, Pak? Yang Ya, Bapak paling garam, Pak. cuman garam aja. Garam. Pakai mineral juga nggak ini? Enggak ya. Cuman minumannya campur garam. Ya. Terus bekatul dikasih nggak? Nggak ada, itu kadang nggak ada. Teman kadang begini. Ada juga kawan yang sapi itu kan kalau kuat minum cepat gemuknya, Pak. Betul. Nah, kalau kita mau campur dengan bekatul itu lebih bagus. Cuman sekarang kita meliharakan karena kebiasaan. Jadi dibiasakan pakai garam aja. Yang penting kan kandungan dia makan tuh kan nutrisinya udah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Nah, di samping pakan tadi itu kan udah sentrat, Ya. kulit nanas sudah kita sap. Kita ada tambahan lagi dari humas itu bungkil kedelai, Pak. Bungkil kedelai. Iya, Ada juga, Pak. ada. Nah, itu dicampur atau bagaimana? Nanti kalau udah kita kasih pakan begini, kita ngasih ukuran. Umpamanya kita kan pakai kayak gayung itu untuk ngambil bungkil kedelainya, kita aduk. Aduk di pakan. Iya. Jadi kita pakai ukurannya apa, harus berapa kilo, apa 1 gelas, istilahnya kan begitu terus. Nanti kalau udah mendekati kurang 1 bulan panen, Pak, itu lebih bagus tuh kalau sapi satu tuh jatahnya sehari bisa sekilo, bagus lagi. Untuk dari bungkil Ya. kedelainya itu tadi. Cuman untuk memacu biar cepet gemuk dan gemuknya bisa maksimal gitu, Pak. Iya. Nah, Pak, biasanya itu kalau dia sudah bobot 3 kintal ya tadi, Pak ya? Ya. 3 kintal itu saat bongkar itu berapa bulan, Pak? Itu Untuk mencapai bisa target 4 bulan, bisa 5 bulan, paling maksimal 5 bulan. 5 bulan. Itu sapi itu rata-rata untuk sapi satu kalau normal itu bisa 2,5 kintalan, Pak. Itu ya, Iya, 2,5 kintal. kenaikan. Berarti setiap kita bongkar ini berarti 5 kintal setengah berarti. Iya, bisa segitu. Bisa segitu ya, sekitar 5 kintal setengah ya. Minimal itu 2 kintal tuh naik tuh, Pak. Iya, istilahnya. Minimal 2 kintal lah. Kalau sapi yang kadang kan sapi itu makannya kenceng, minumnya kuat, itu cepat bener. Nah, kalau masalah hasilnya sendiri, Pak, rugi atau tidak, Pak, kalau kita posisi lagi usia dari 3 kintal ini tadi sudah kita 5 kintal itu jadi 2 kintal setengah lah keuntungan, misalnya jadi 5 kintal setengah, sudah kita bongkar itu. Kalau bicara masalah untung rugi mungkin, Pak, Ya. orang usaha kemitraan itu udah tutup dari dulu. Oh, berarti Istilahnya begitu. iya. Jadi kenapa kawan-kawan tuh kan di RI itu ada 6 kelompok, Pak, 6 anggota Iya. yang sudah saya tahu. Saya termasuk pemula lah. Iya. Saya tadinya kan mandiri.
Tapi nyatanya yang duluan tuh masih bertahan terus, berarti kan ada hasilnya. Ada hasilnya ya. Nah, berarti kalau kita melakukan kemitraan ini berarti banyak untung daripada ruginya. Nah, jadi ini maksud saya kan di situ intinya, Pak. Ya. Jadi supaya teman-teman dan sahabat-sahabat kita yang ada di wilayah Lampung Tengah, ya contoh Bapak sendiri, Bapak Suhar sendiri sudah merasakan sendiri kan di situ. Pak Bayan RE. Ya, Pak Bayan lagi nih kan, Pak Bayan RE. Ini dusun berapa, Pak? Dusun 6. Dusun 6. Iya, ini mungkin sekitar 3,5 kintal ini. 3,5 ya sekarang ya. Awalnya ini yang dibilangin 3 kintal juga. Ya, segini. Lebih kurang 3 kintal. Iya. Kalau yang ini Ini sudah mendekati 5 kintalan ini, Bang. sudah mendekati ya. Ya. Nah, kalau dia sudah seperti ini, Pak, pakannya bagaimana cara? Ya pakainya kita harus perhatikan ini. Pokoknya yang penting pakainya kita perhatikan minumnya. Nah, pakainya bisa lebih 3 bak ini. Ini udah bisa lebih 3 bak. Nah, cara Bapak ngolah sapi ini maka bisa jinak dengan Bapak ini apa, Pak? Apakah Yang penting ya kalau pagi itu diusahakan mandi. Kalau kita gosok-gosok begini dia juga nyaman, nggak seberapa galak. Dia itu kan seneng, kalau kita perlakukan seneng, dia juga nggak mungkin mau kasar sama kita. iya, Kuncinya begitu. kuncinya begitu. Ya. Nah, kalau keluhnya sendiri, Pak? Kalau ganti keluh Bapak sendiri atau kan nyuruh orang, Pak? Ya kan ada keluarga, kadang kita bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Tapi saking nurutnya nih, kadang suruh Dipegang itunya diem dia ya. diam aja. Tuh. Biasakan ya, pakai Pak ya? Angkat kakinya, ayo. Nih. Oh, berarti sering digoyang ya, Pak ya. Nah, kita gosok-gosok. Ngikut. Jadi caranya gimana ini, Pak? Bapak ngolah-ngolah yang sebenarnya. Coba ceritain Pak pengalaman Bapak, Pak. Ya karena begini ya. Saya kan dapat saran dari manajer humas. Kebetulan tanya, sapi yang dimandikan dengan enggak tuh gimana bedanya, Pak? Yang tanya begitu. Iya. Mungkin beliau kan Pak Yanto itu kan manajernya. Iya. Nah, diangkat tuh. Iya ya, diangkat ya. Manajernya. Kalau dimandikan tuh ada kenaikan daging tuh 0,2. Kalau dimandikan. Nah, tiap pagi tapi harus Iya. dimandikan. Tapi nyaman, enggak gimana kan bersih ini. Iya. Nyaman enggak. Nah, karena mungkin dia sekolahnya juga di peternakan ya. Kita ikuti, nyatanya tadinya galak, Pak, ini. Galak tadinya. Iya. Setelah tiap pagi kita Mandi. mandi. Iya. Nah, kayak udah nggak ada jarak lagi, dia sudah nurut. Sudah nurut ya, Pak ya. Iya. Baik, Pak, terima kasih banyak. Ini udah Sama-sama. dengar suara azan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.